Kita akan membuat MATLAB. Pertama kita buka aplikasinya, klik, tunggu sebentar sampai muncul. Baru terus quiet, enter. Pilih create new, tunggu, perbesar, coba lembar kerja yang baru, pilih panel 2 karena kita akan membuat aturan kosinus dan sinus. Kita buat 2 kotak. Buat kotak 2 juga yang ukuran sama untuk input dan output pada kolom sinus yang akan kita buat. Duplikat dengan menggunakan Ctrl D. Kemudian kita membuat satu lagi yang ukurannya lebih kecil. Kemudian kita buat ukuran yang sama dengan tadi untuk kolom kosinus. Ini guna untuk output dan input. Kita duplikat dengan menggunakan Ctrl D. Kemudian kita membuat status teks untuk judul. Sebelahnya untuk name tag kita. Sebelah kanan itu untuk nama dosen. Dalam input kita buat memakai statistik juga. Kita duplikat dengan Ctrl D. Kemudian kita buat rata kiri dan kanan menggunakan Only Object. Kita buat 30. Ini menggunakan untuk meratakan secara horizontal dan vertikal. Oke, kita rapikan. Kemudian di bawahnya juga dengan menggunakan statistik. Kita ratakan dengan Elix Object juga. Kita rapikan. Bentuk yang sama kita buat juga dengan di kolom kosinus. Kita
duplikatkan dengan Ctrl D. 30. Kita duplikatkan, kemudian kita ratakan secara vertikal dan horizontal lagi. Ini statistik ini untuk membuat satuannya. Kita duplikatkan. Begitu juga dengan di bawahnya. Itu juga dengan pada kolom kosinus. Itu juga pada nanti di output. Kita rapikan. Ini kemudian kita buat di tengah untuk edit text. Kita duplikatkan, kemudian kita buat rata secara vertikal dan horizontal menggunakan elix object. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Kita duplikatkan. Karena terlalu kurang renggang, kita perbaiki, kita tambah jumlahnya menjadi 35. Kemudian kita rapikan. Juga dengan yang untuk kosinus. Kita buat rata secara horizontal dan vertikal. Itu juga dengan yang bawahnya. Kita ratakan juga. Kemudian ini kita tulis, kita klik 2 kali akan muncul inspection. Kita ubah warna sesuka hati kita. Kemudian kita ubah, kita buat menjadi tugas 2 MATLAB aturan sinus dan kosinus. Kemudian klik OK. Ya. Kemudian kita rapikan. Kemudian di sebelahnya name tag kita seperti judul yang tadi, sama saja. Kita pilih warna. Kemudian string kita ganti, mengetik nama, NIM, dan jurusan kita. Setelah selesai kita klik OK. Kita
rapikan kembali. Dan kita ubah warna. Kotak sebelah kanan itu untuk dosen pembimbing. Kebetulan dosen pembimbing kami bernama Pak Ronald Mangasi Utahuruk, STMT. Kita klik OK. Kita rapikan. Oke. Kita rapikan. Kemudian panel yang ini kita ubah namanya menjadi sinus. Aturan sinus. Kemudian kita ubah warna sesuai dengan selera kita. Oke. Kemudian di sebelahnya kita ubah nama menjadi, pertama kita ubah warna dulu. Kemudian kita ubah panel menjadi aturan sinus. Aturan kosinus. Enter. Kemudian kotak ini kita mengganti namanya menjadi input. Panel kita hapus jadi input. Enter. Ternyata warnanya belum kita beri. Kita beri dengan sesuai dengan selera kita juga. Oke. Itu juga dengan untuk aturan kosinus. Kita ubah juga menjadi input. Kita ubah menjadi nama warnanya dulu, kita ubah. Kemudian panel kita ganti menjadi output. Begitu juga dengan untuk aturan kosinus. Oke. Kita ubah nama output. Oke. Karena terhalangi kita turunkan sedikit. Oke. Kemudian ini kita hapus, panel kita hapus. Kita kosongkan saja. Kita ubah warna. Ya. Ubah warna. Kita hapus nama panel. Oke. Kita rapikan dulu. Kita rapikan.
supaya tampak lebih bagus lagi. Tarik ke atas. Kita gunakan push button untuk kotak menghitung, reset, dan exit. Kita duplikat, kita ratakan dengan menggunakan elix object itu yang pada horizontal saja. Karena berlebihan, kita rapikan dulu. Oke, begitu juga dengan sebelahnya, menggunakan push button. Kita duplikat, kamu menggunakan Ctrl D lagi. Kemudian kita ratakan secara horizontal. Kita rapikan. Push button ini untuk kotak exit, make left, close. Ini untuk menutup aplikasi. Dan statistik kita ubah nama. Pertama kita ubah warna terlebih dahulu. Ini menggunakan klik 2 kali tadi baru muncul. Kita ubah nama menjadi A sama dengan oke. Dan di bawahnya kita ubah juga, ubah warna sesuai dengan selera kita juga. Kemudian kita ubah nama menjadi B sama dengan kemudian C sama dengan oke. Ada output, coba juga, coba warna, kita ubah statistik. Coba statistik itu menjadi C. Enter. Oke, ini bawahnya. Coba warna panel. Kemudian font name itu kita ubah menjadi simbol, karena kita akan menggunakan simbol gamma, alpha, dan beta. Kebetulan di sini kita akan menggunakan gamma, yaitu ditulis dengan angka kecil saja pada string. G sama dengan enter. Akan berubah secara otomatis. Itu juga font name-nya kita ubah menjadi simbol. Kemudian stringnya kita ubah menjadi B kecil sama dengan kita enter.
Oke, kita ubah warna terlebih dahulu. Oke, begitu juga dengan pada ini sebelahnya itu satuannya, kita ubah warna terlebih dahulu. Oke, di sini kita menggunakan meter ya. Saya hanya menggunakan M saja, persingkat. Dan enter. Oke, untuk mempercepat pekerjaan kita gunakan kontrol, kita tandai kedua kotak, kemudian kita klik 2 kali, kita ubah warna. String kita ganti menjadi M besar. Oke, enter. Itu juga dengan ini, kita tandai dengan menggunakan kontrol saja, kita tandai, klik 2 kali, kita ubah warna. Oke, kita ubah menjadi derajat karena di sini adalah sudut. Derajat. Oke, gitu juga pada edit text, kita tandai, kita klik 2 kali, kita ubah warna sesuai selera. Dan di string kita ganti menjadi 0. Itu juga dengan yang di bawahnya. Dan output, kita klik 2 kali, kita ubah warna. Oke, kemudian string kita ganti 0 jadi 0. Enter. Pada kolom post kita ubah, kita ganti warna. Oke, kemudian kita pada string kita ubah menjadi menghitung, hitung. Kemudian pada yang sebelahnya kita reset. Nah, kita ubah dulu warnanya. Kemudian pada string kita ubah menjadi reset. Enter. Itu juga dengan sebelah kanannya, kita ubah warna. Dan pada string kita ubah menjadi exit. Ini untuk mengeluarkan kalkulator. Oke, kemudian juga pada aturan kosinus sama seperti sebelah, cuma pada output yang pertama itu menggunakan alfa.
sama seperti yang tadi langkahnya. Pada string kita ubah menjadi A sama dengan enter. Itu juga dengan di bawahnya. Oke. Kita ubah warnanya karena warnanya sama. Oke. Pada string kita ubah menjadi B sama dengan oke. C dengan enter. Kemudian pada output kita ubah warna terlebih dahulu. Oke. Kita ubah font name, itu kita buat simbol. Baru pada string kita ubah menjadi alpha. Itu kita tulis dengan A kecil saja karena dia akan berubah secara otomatis. Kemudian ini untuk kolom gamma kita ubah terlebih dahulu font name menjadi simbol. Kemudian string kita ubah menjadi G kecil sama dengan oke, enter. Itu juga ini kolom beta kita ubah warna. Simbol. Kemudian stringnya kita buat B kecil. B kecil sama dengan oke. Ini kita kontrol, kita tandai titik-titiknya. Kita akan ubah. Kita klik 2 kali, ubah warna. String kita ya ubah menjadi 0. Oke. Klik 2 kali. Kita ubah menjadi 0 juga. Enter. Ini juga kita ubah menjadi satuan M. Kita tandai dengan kontrol. Kita klik 2 kali. Dan kita ubah warna. Oke. Kemudian pada string kita ubah M besar. Oke. Itu juga yang di bawahnya. Sini adalah satuannya derajat. Sama seperti sinus yang tadi. Oke. Kemudian pada string kita ubah menjadi derajat. Oke. Kemudian push button ini kita ubah menjadi hitung.
hitung, kemudian enter. Yang ini kita ubah warna terlebih dahulu, kemudian di string kita buat menjadi reset. Oke, kita ubah warna. Oke, kemudian kita ubah menjadi, kita ubah warna terlebih dahulu, kemudian kita ganti namanya, kita buat close MATLAB atau exit MATLAB. Enter. Oke. Pertama kita lihat dulu sebelum kita aktifkannya, kita lihat posisinya pada edit berapa. 5, edit 6. Kita call vcall, baru kita callback. Lalu kita save, ubah nama. Lalu kita ubah nama. Maaf. Oke. Oke. Maaf, terjadi kesalahan. Kita ubah posisi penyimpanan. Mungkin karena sudah penuh. Kemudian kita save. Kemudian kita akan memasukkan rumus. Di sini kita akan menggunakan rumus sinus. Oke. Pertama, kita masukkan A sama dengan str2 double kak kurung get kurung handles titik edit pertama, edit 1 karena posisinya pada edit 1 yang tadi, dan kita buat string. Titik komanya berguna untuk mengeksekusi, kemudian yang B double ya, get atlas endless edit 2 sama string tutup kurung 2 kali titik koma alpha str2 double kak kurung get kak kurung endless titik edit 3 string kemudian beta asin kak kurung b kali sin kak kurung kali pi per 180 titik bagi sin kak kurung yang gamma itu menggunakan 180 dikurang alpha tambah beta.
Jangan lupa tutup kurung dan buka kurungnya untuk mengeksekusi. Kemudian C sama dengan A kali sin, buka tutup kurung gamma, kemudian 80 kita bagi sin ya. Kemudian set endless edit 4 string beta, jangan lupa tanda petiknya, kemudian set headless, untuk yang di atasnya ketinggalan S nya. Nah, edit 5 dan string. Oke, sini kita melakukan gamma, set endless edit 6 string, kita melakukan C tutup kurung titik koma. Dan kita coba yang kita save pergetaran, kita masukkan angka sesuai dengan terserah kita masukkan angka berapa saja, dan menggunakan 30, 40 dan 50. Kita hitung ya, ternyata berhasil. Kita silangkan dulu, kita closekan dulu, kita masukkan rumus untuk reset, klik kanan view callback, baru kita klik callback dan kita masukkan rumus untuk mereset. Itu adalah set buka kurung endless titik edit 1, kemudian string 0 tutup kurung titik koma. Oke, begitu juga seterusnya. String kutip koma 0. Oke, endless edit 3. Oke, string itu juga dengan di bawahnya, karena tadi kolomnya sampai 6, kita akan melakukannya sampai 6 kali sampai pada edit 6. Oke, endless edit 5. Oke, string kutip koma 0 tutup kurung titik koma. Set endless edit 6 string oke 0. Oke, kita coba, kita save, kemudian kita klik run, kita coba masukkan angka, kemudian kita hitung dan kita reset, berhasil. Oke, kita closekan dulu. Kita akan mengaktifkan yang exit sama dengan yang tadi, cuma ini rumusnya hanya menggunakan kata close saja. Close. Oke, run. Kita coba masukkan angka, kita hitung, reset, exit. Ternyata berhasil. Kemudian kita akan melakukannya juga pada yang kosinus. Kita hitung
Oke, sama seperti yang sinus tadi, masukkan rumus. STR2 double get keturunan Henles. Oke, kita lihat dulu kita posisinya di mana. Edit 7, edit 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Edit 7. Oke. Titik string. Titik koma untuk eksekusi, kemudian yang B STR2 double. Sama seperti yang di atas, cuma perbedaannya hanya pada posisinya. Ini berada di posisi 8. Tombol edit 8. Oke. C STR2 double, buka kurung get, buka kurung Henles, masukkan posisinya tadi pada edit 9. Ini kita buat string, tutup kurung 2 kali, baru titik koma. Oke, ini yang alpha sama dengan akos, buka kurung 2 kali, B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 tutup kurung bagi 2 kali B kali C. Tanda titik sebelum tanda kali atau bagi atau perpangkatan pada MATLAB itu harus digunakan. Tetapi apabila kita menggunakan Microsoft Excel itu tidak perlu. Oke, kemudian ini yang beta. Oke, tambah C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Oke, kali 180 per pi. Gamma, rumus gamma itu menggunakan 180 kurang buka kurung alfa kurang beta. Kemudian ini buahnya set. Oke, endless tik posisinya pada edit 11 10 string alpha tutup kurung. Oke, itu juga selanjutnya. Oke, ini beta. Yang terakhir itu menggunakan set endless edit ke-12 string gamma. Kita save, kemudian kita run. Kita coba masukkan angka. Oke. Apa sih itu? Kenapa sih orang tuh?
ternyata berhasil. Oke, yang kita aktifkan reset sama seperti sinus tadi. Oke, kita masukkan. Oke, bukan 0 karena semua yang di reset itu akan menjadi angka 0. Oke, 0 sign endless pada edit ke 9. Begitu juga dengan di bawahnya 0 endless edit ke 11. Dan edit ke 12. Oke, kita save dan kita klik run. Kita coba masukkan angka, kita hitung, kemudian reset. Berhasil. Kita closekan dulu. Kita akan mengaktifkan yang exit, view callback, tekan callback. Pada exit ini sama, kita cuma mengklik close saja, enter. Oke, kita run. Kita coba masukkan angka lagi. Oke, hitung, reset, exit.